Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sekarang giliranku yang minum susu. Kedua netra Feli langsung membola. Bahkan tanpa aba-aba, Bagas langsung menindih tubuhnya dan melabuhkan sebuah ciuman memabukkan di bibir ranum Feli. Feli akhirnya menyerah. Ia bahkan membuka kakinya lebar, ingin segera dimasukkan dengan sesuatu yang lebih besar. Dan entah kenapa, tiba-tiba air mata Feli jatuh ketika kedua inti itu sudah menyatu dengan sempurna. "Kamu ingat pria bertopeng itu? Itu adalah aku," bisik Bagas tepat di telinga Feli hingga membuat kedua netra gadis ini membola. Dulu Bagas melihat Feli yang menunggu di luar, Sena yang masuk ke dalam apartemen bosnya. Sejak saat itu, Bagas sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia mulai meminta seseorang untuk menyelidiki Feli, dan alangkah terkejutnya Bagas jika Feli juga akan memberikan keperawanannya pada pria hidung belang untuk mendapatkan sejumlah uang. Sama seperti Sena, tak terima jika wanita incarannya dengan mudah disentuh orang lain, Bagas pun memanipulasi semuanya, menggantikan posisi pria hidung belang itu untuk dilayani oleh Feli. Dan semenjak malam itu, Bagas sudah menjadikan Feli sebagai kekasihnya. Tapi si wanita tak menyadari itu. Setelah menumpahkan semua cairan lehernya di dalam tubuh Feli, kini keduanya saling memeluk erat, menikmati denyutan akhir yang masih begitu terasa. Setelah beberapa detik lalu sama-sama terbang ke nirwana. "Mas, bagaimana jika aku hamil?" tanya Feli. Ingat, keduanya tak menggunakan pengaman dan sama-sama tak bisa menahan diri. "Kenapa tanya kenapa? Tentu saja aku akan menikahimu," balas Bagas. Keduanya terus berbicara dengan lirih, tak ingin membuat bayi Noah terbangun. Mendengar kata menikah, tentu saja Feli merasa berbunga-bunga. Ia bahkan langsung tersenyum saat itu juga, seolah semakin berani untuk menyerahkan dirinya. "Bagaimana bisa Mas jadi pria yang membayarku waktu itu? Seingatku namanya bukan Bagas," tanya Feli seraya menerka-nerka kejadian beberapa bulan lalu. Sudah cukup lama. "Aku melihatmu saat berdiri di depan apartemen Pak Hanan. Sejak saat itu aku menyelidikimu," balas Bagas jujur. "Kenapa baru sekarang Mas mengatakannya padaku?" tanya Feli lagi. "Karena aku ingin membuatmu jatuh cinta dulu padaku," jawab Bagas. "Sayang, aku akan mengurus syarat-syarat pernikahan kita. Jadi setelah masalah Pak Hanan selesai, kita bisa langsung menikah," bisik Bagas hingga membuat mata Feli yang terpejam mulai terbuka. "Sekarang aku akan turun, sebentar lagi subuh, bersihkan tubuhmu," timpal Bagas. Dengan terkekeh, Bagas mulai bangkit, memakai bajunya kembali dan keluar dari kamar itu dengan mengendap-endap seperti pencuri, memberikan ciuman jarak jauh sebelum akhirnya benar-benar menutup pintu. Dan melihat itu, Feli malah makin tersipu. Ia bahkan langsung menarik bantal dan menutupi wajahnya yang malu-malu. Lalu berguling ke sana kemari dengan tubuhnya yang masih polos itu, merasa sangat bahagia. Setelah Maryam pulang dari Bandung, Hanan kembali menemui ibunya itu, kembali membicarakan tentang Hanaf dan juga memintanya untuk mengunjungi sang kakak. Tapi saat itu, lagi-lagi Maryam menolak. Ia tetap kukuh pada pendiriannya untuk tidak menemui sang anak. Bukan hanya tentang rasa kecewa, namun untuk menghargai sang menantu yang sudah sangat disayanginya, Nadia.
Hanan akhirnya tak bisa membujuk lagi. Awalnya Hanan merasa jika ia akan sangat senang ketika memasukkan sang kakak ke dalam penjara. Namun saat melihat Hanaf yang tidak melakukan perlawanan apapun, bahkan terkesan pasrah dan menerima semuanya, membuat Hanan iba. Namun, meski begitu, Hanan tak berniat untuk membantu sang kakak. Untuk semua kesalahannya itu, Hanaf memang harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun di hatinya, Hanan sudah memaafkan sang kakak. Persidangan kasus Hanan berjalan lancar, tak ada yang mempersulit dan semua bukti sudah terkumpul. Tak butuh waktu lama, kasus itu langsung mendapatkan putusan. 15 tahun mendekam di dalam penjara adalah waktu yang Hanaf butuhkan untuk bisa kembali bebas. Lagi-lagi Hanaf tak menolak, ia menerima itu semua dengan ikhlas. Sakit hatinya bukan karena putusan sidang kasusnya sendiri, melainkan putusan sidang cerainya nanti. Nadia tetap bertekad akan menceraikan Hanaf meski berulang kali Hanaf menolaknya, membuat sidang itu berjalan pelik. Aku tidak bisa, Han. Aku tidak mau berpisah dengan Nadia. Aku mohon, Han, tolong bantu aku untuk masalah ini, pinta Hanaf pada sang adik. Kata-kata inilah yang ia ucapkan setelah ia ditetapkan menjadi tahanan selama 15 tahun. Hanan bergeming, jadi dilema. Hanan, panggil Hanaf sekali lagi. Waktunya untuk bicara tak banyak, tapi Hanan malah hanya diam saja. Maaf Mas, untuk masalah Mbak Nadia, aku tidak bisa bantu. Itu sudah keputusan Mbak Nadia, jawab Hanan akhirnya, hingga membuat air mata yang sedari tadi menggenang di mata Hanaf akhirnya jatuh juga. Namun dengan cepat pula Hanaf menghapus air mata itu dengan kedua tangannya. Baiklah, balas Hanaf akhirnya dengan keputusasaan yang begitu dalam. Tanpa bicara lagi, Hanaf menyudahi pertemuannya dengan sang adik. Ia meninggalkan ruang kunjungan itu dan segera kembali menuju sel tahanannya. Hanan bergeming, merasakan juga dadanya yang sesak. Hari berlalu, hari-hari gelap itu kini berangsur kembali cerah. Maryam sudah bisa kembali tersenyum, bahkan ikut antusias ketika menyambut pernikahan Feli dan Bagas. Bahkan ia pun ingin ikut mengantar asisten anaknya itu untuk kembali ke Palembang dan mempersunting Feli. Sementara Hanan, kalau bisa ia tak ingin ikut karena kini ia sudah tak punya helikopter pribadi lagi. Helikopter itu sudah terjual saat ia belum mendapatkan bantuan dari Adam Malik untuk masalah perusahaannya. Hanya membayangkan naik perahu ketek sudah membuatnya merasa mual. Kamu mual itu bukan karena mau naik perahu ketek, Han, tapi karena Sena hamil, jelas Maryam. Ya, 2 minggu lalu Sena dinyatakan hamil dan semenjak itu Hanan sering sekali mengeluh mual, sedikit-sedikit mual. Mana mungkin seperti itu, Mah? Yang hamil kan sensenku, masa aku yang mual? Jawab Hanan tidak terima. Pokoknya aku tidak mau ikut, timpal Hanan lagi mengambil keputusan. Ya sudah, Mas di rumah saja sendiri, aku akan pulang dan bertemu dengan mama bapak, Sena yang menjawab. Membuat Hanan langsung meronta-ronta, takut tidak bisa celap-celup jika tak ada istrinya di sini. Sedangkan rasa mual itu hanya bisa reda ketika ia menyetubuhi istrinya. Yang bisa Hanan lakukan hanya satu, mengikuti kemanapun Sensen pergi agar hidupnya senantiasa aman damai. Ya sudahlah, aku ikut, final Hanan dengan ketus. Akhirnya Sena mulai memasukkan baju sang suami ke dalam tas dengan senyumnya dan senyum Maryam yang mengembang.
Saat ini, Maria memang sedang berada di dalam kamar anaknya, menggendong Noah dan memberi kesempatan Sena untuk berkemas. Besok mereka akan ke Palembang, sedangkan Feli sudah lebih dulu pulang ke sana.